Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua. Di kota yang damai dan tentram hiduplah Ahmad yang menjalani bisnis minuman keras. Orang-orang sangat mengenal Ahmad. Ahmad dikenal sebagai penjual minuman alkohol yang ramah dan sangat peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Ahmad sehari-hari membantu bapaknya bekerja di toko yang sudah dikelola bertahun-tahun. Ahmad membantu mengangkat rak-rak minuman yang kosong untuk dibawa ke gudang tempat penyimpanan botol kosong. Bapak Ahmad sangat terkenal di kota tersebut, bernama Kasim. Kasim memulai bisnisnya dari menjual botol minuman kosong, sampai kemudian terjun langsung menjual minuman beralkohol berbagai tipe. Karena tinggal di daerah pegunungan, bisnis bapaknya pun laris manis. Bertahun-tahun menjual minuman beralkohol. Kini giliran Ahmad yang mewarisi bisnis ayahnya tersebut. Ahmad sangat rajin dan pandai mengambil hati pelanggannya, sehingga banyak orang yang tertarik untuk belanja di toko tersebut. Ahmad juga sangat terkenal rajin membantu orang-orang di kotanya. Ahmad mengikuti banyak kegiatan-kegiatan sosial. Suatu hari Ahmad melihat hal yang cukup menyedihkan. Seorang bapak yang menelantarkan anaknya sehabis minum minuman keras. Kekerasan antara suami dan istri akibat minuman keras. Kasus pencurian karena mabuk dan lain sebagainya. Keesokan harinya, Ahmad beraktivitas seperti biasanya. Ahmad membuka toko dengan santainya. Kemudian pelanggan masuk ingin membeli minuman. Ahmad berkata selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Dengan riang Ahmad kemudian bertanya lagi, apa minuman favoritmu hari ini? Pelanggan tersebut mengatakan, saya mau 1 botol. Lalu Ahmad dengan lincahnya menuju rak kedua untuk mengambil minuman yang diinginkan pelanggan tersebut. Lalu Ahmad melakukan transaksinya. Setelah pelanggan pergi, Ahmad kemudian teringat akan kejadian yang dia lihat kemarin. Ahmad kemudian pergi ke belakang tokonya dan merenungkan pekerjaan yang sedang dijalaninya. Ahmad berkata dalam hati, apakah ini yang saya inginkan? Bisnis ini merusak kesehatan dan kehidupan orang lain. Ahmad merasa gelisah dan merasa menyesal. Kemudian bel berbunyi. Artinya ada pelanggan yang datang ke toko. Ahmad pun masuk ke dalam toko. Ternyata yang datang adalah teman baik Ahmad bernama Ridwan. Ridwan sudah sering menasihati Ahmad. Kali ini Ridwan mengatakan ke Ahmad bahwa saya sangat khawatir dengan bisnismu ini temanku. Bisnismu ini tidak baik untukmu dan orang-orang di sekitarmu. Apakah kau tidak sadar sudah merusak kehidupan orang lain dengan bisnismu ini? Kemudian Ahmad menjawab, aku tahu. Aku sedang memikirkannya. Tidak lama kemudian Ridwan menyampaikan ke Ahmad, aku ini temanmu. Jika kamu butuh bantuanku, aku selalu siap. Kemudian Ahmad kembali merenung. Saat toko tutup, Ahmad pulang ke rumah. Di sana sudah ada orang tua Ahmad. Mereka berkumpul bersama, makan malam bersama dengan riang gembira. Ibu Ahmad kemudian berkata, apakah kamu sudah memikirkan perkataan ibu saat itu? Ayahmu sudah siap jika kamu harus berganti profesi. Ayahmu sadar jika apa yang dibangunnya sejak dulu adalah bisnis yang tidak baik. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Bisnismu ini tidak baik. Kita justru harus memberikan dampak positif pada masyarakat, bukan malah merusaknya. Ahmad berkata, saya tahu ibu. Ayah, saya sudah memikirkannya sejak lama. Semalam saya baru melihat kejadian-kejadian menyedihkan akibat dari alkohol. Saya merasa bertanggung jawab. Ini keputusan yang sulit. Setelah berpikir keras untuk mempertahankan bisnisnya atau mengubah hidupnya. Akhirnya Ahmad menutup bisnis minuman kerasnya. Keesokan harinya Ahmad datang ke tokonya. Dia berdiri di depan tokonya dan mengumumkan ke pelanggannya bahwa saya menutup toko ini. Saya tidak ingin terus merusak kehidupan orang lain. Beberapa pelanggan terkejut dan kecewa. Sementara yang lain mengerti dan memberikan dukungan kepada Ahmad. Saat itu Ridwan teman Ahmad mendengar keputusan Ahmad dan menghampirinya. Ridwan berkata, saya bangga dengan keputusan yang kamu buat. Mulai detik ini kamu harus membantu warga dengan bisnis yang positif. Kita sering ikut kegiatan sosial di lingkungan kita. Sudah sewajarnya kita membangun kegiatan atau bisnis yang positif. Ahmad kemudian berpikir keras untuk memulai bisnisnya yang baru. Ahmad ingin berfokus pada makanan sehat dan minuman non-alkohol. Dia bekerja keras untuk membangun reputasi bisnisnya yang baru. Ahmad menghadapi banyak rintangan dalam membangun bisnis barunya. Dia harus menghadapi tekanan finansial dan persaingan bisnis. Tapi Ahmad tidak akan menyerah. Saya harus bertahan demi visi saya, kata Ahmad. Dia bekerja keras dan mencari cara untuk mengatasi setiap rintangan.
bisnis Ahmad mulai berkembang dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dia mendapatkan liputan media atas perubahan hidupnya yang menginspirasi. Reporter berkata kami berbicara dengan Ahmad, seorang mantan pedagang minuman keras yang kini menjadi pionir dalam mendorong gaya hidup sehat. Ahmad saat itu berkata saya hanya ingin memberikan dampak positif pada dunia. Ahmad duduk di meja kerjanya melihat ke belakang pada perjalanannya yang panjang. Dia tersenyum, mengetahui bahwa dia telah membuat perbedaan dalam hidupnya dan hidup orang lain. Ahmad berkata, "Ini bukan akhir dari perjalanan saya. Ini adalah awal dari bab baru yang menantang." Perjalanan Ahmad dari awalnya sebagai pedagang minuman keras hingga perubahan menjadi pengusaha yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini memberikan inspirasi kepada penonton untuk selalu berani mengubah diri menuju arah yang lebih baik. Jangan pernah berhenti berjuang, karena di balik perjuangan kita, banyak orang yang akan tersenyum